Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Pak dosen Rama dan yang saya banggakan teman-teman mahasiswa jurusan Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan tugas filsafat dan etika dakwah, penerapan etika pada cabang ilmu lain yang masih dalam wilayah penerapan umat, sosial, dan manusia, dengan judul Etika dalam Pengajaran di Masyarakat Majemuk oleh Gunardi Endro. Bagaimana pengajaran etika di masyarakat Majemuk Indonesia? Pengajaran etika di masyarakat Majemuk Indonesia memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan beragam agama dan kebudayaan lokal yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga sinergi antara peran etika, agama, dan kebudayaan lokal agar pendidikan akhlak moral efektif mencapai tujuannya. Salah satu metode pelajaran etika yang dapat mendukung peran etika dalam pendidikan akhlak moral di masyarakat Majemuk adalah metode dialektis kritis Sokrates dengan basis studi kasus. Melalui dialog kritis, peserta didik diajak untuk bersama-sama menganalisis konteks kasusnya dan standar moral yang terkait, serta mengevaluasi setiap usulan rumusan pilihan moral yang diajukan. Penting untuk memahami bahwa pengajaran etika sebenarnya tidak mengambil alih peran agama dan kebudayaan lokal dalam pendidikan akhlak moral, melainkan saling melengkapi. Peran etika lebih pada pengembangan kemampuan peserta didik untuk berbuat baik, sementara peran agama dan kebudayaan lokal lebih pada penguatan kemauan peserta didik untuk berbuat baik. Dalam konteks ini, 6 prinsip etika diajukan sebagai pegangan dalam mengajarkan etika, yaitu otonomi, tanggung jawab, transparansi, keadilan, kepedulian, dan profesionalisme. Dengan demikian, pengajaran etika di masyarakat Majemuk Indonesia perlu memperhatikan keberagaman agama dan kebudayaan lokal, serta menjaga sinergi antara peran agar pendidik akhlak moral efektif mencapai tujuannya. Apakah masyarakat pengajaran menerima etika tersebut atau malah menolak? Penerima masyarakat terhadap pengajaran etika dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk latar belakang agama, budaya, dan pendidikan. Beberapa masyarakat mungkin menerima pengajaran etika dengan baik karena melihat nilai moral yang diajarkan sebagai sesuatu yang positif, relevan, dan pendidikan sehari-hari. Namun, ada juga kemungkinan bahwa beberapa masyarakat menolak pengajaran etika karena adanya perbedaan pandangan tentang nilai-nilai moral atau resistensi terhadap ideologi tertentu yang mendasari pengajaran etika tersebut. Selanjutnya, pengajaran etika di masyarakat Majemuk Indonesia memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan beragam agama dan kebudayaan lokal yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, penting untuk menjaga sinergi antara peran etika, agama, dan kebudayaan lokal agar pendidik berakhlak moral efektif mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk memastikan penerimaan yang lebih baik, pendekatan pengajaran etika perlu memperhatikan keberagaman agama dan kebudayaan lokal serta menjaga sinergi antara peran agar pendidik akhlak moral efektif. Apakah masyarakat menerima etika tersebut atau malah menolak? Penerimaan masyarakat terhadap pengajaran etika dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk latar belakang agama, budaya, pendidikan, dan beberapa masyarakat mungkin menerima pengajaran etika terbaik melihat nilai moral diajukan sebagai suatu positif, relevan, dan kehidupan sehari-hari. Bagaimana jika pada suatu masyarakat tidak menerapkan etika? Jika suatu masyarakat tidak menerapkan etika, hal tersebut dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial moral masyarakat tersebut. Etika memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan tindakan yang baik serta memastikan keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian dalam interaksi sosial.
Tanpa penerapan etika, masyarakat dapat mengalami konflik moral, ketidakadilan, dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap sesama. Selain itu, pengajaran etika juga membantu individu dalam memahami, menafsirkan nilai-nilai moral dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, ketika suatu masyarakat tidak menerapkan etika, hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan individu untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan akhlak moral, pengajuan etika juga membantu peserta didik dalam memahami standar moral, memilih tindakan yang baik, tepat, dan sesuai dengan realitas konteks. Oleh karena itu, ketika suatu masyarakat tidak menerapkan etika, hal ini menghambat perkembangan moral dan perilaku individu di dalamnya. Dengan demikian, etika di masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku yang baik, memastikan keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian. Bagaimana etika seharusnya berlaku di masyarakat? Etika seharusnya berlaku di masyarakat dengan pertimbangan keberagaman agama. Untuk menjaga sinergi antara peran etika, agama, dan budaya lokal, pendidik moral efektif mencapai tujuannya. Dan dalam konteks ini, untuk mempromosikan sikap saling respek antar individu dalam masyarakat, serta memastikan adanya tanggung jawab menjaga kebebasan individu, melihara kemasyarakat majemuk yang teratur. Pengajaran etika harus memperhatikan beragaman agama dan kebudayaan lokal, serta menjaga sinergi antar peran dan pendidik itu sendiri agar mempelajari etika berlangsung efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwasanya apa yang saya sampaikan ini banyak kekurangan, bahkan tidak sempurna. Saya ucapkan mohon dimaafkan kepada dosen Pak Rama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.